Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari ruko 3 mulai dari nomor 31 sampai nomor 40 yang diambil dari buku Matematika kelas 12 wajib 3B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013 bab 3 aturan pencacahan mulai dari halaman 59 dan seterusnya. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan soalnya, silakan di like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka mengenai video ini. Nah, silakan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Kita mulai. Nah, soal nomor 31, sebuah nomor telepon dari 7 angka ya disebutkan D1 sampai dengan D7 itu disebut memorable ya, mudah diingat jika tiga angka awal tiga angka awal D1 sampai D3 itu sama persis dengan D4 sampai D6 ataupun D5 sampai D7 ataupun bisa dua-duanya. Nah, di ketahui bahwa setiap angka ya DI itu boleh dipilih dari angka 0 sampai angka 9. Oke. Nah, ditanya ada berapa banyak nomor telepon memorable yang berbeda yang dapat disusun berdasarkan ketentuan di soal ini. Nah, jadi info soalnya adalah ini. Nah, kemudian ketentuan memorable adalah ini. Jadi ada dua ketentuan. Kalau ketentuan pertama adalah D1 sampai D3 sama dengan D4 sampai D6. Ya, contohnya misalnya saya pilih 884, kemudian tiga angka berikutnya sama persis lagi 884 dan angka terakhirnya terserah angka 6. Ataupun tiga angka awal sama dengan tiga angka yang terakhir. Ya, contohnya ini, tiga angka awal sama dengan tiga angka yang terakhir. Oke. Nah, pengerjaannya adalah pertama-tama kita tinjau syarat pertama. Ya, kita namakan kelompok A yaitu tiga angka awal sama dengan tiga angka berikutnya dan kemudian angka yang terakhirnya random. Nah, itu artinya adalah kita harus menyusun 7 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di angka pertama ini ada 10 kemungkinan. Di angka yang kedua juga ada 10 kemungkinan. Angka ketiga 10. Kemudian angka keempat sampai angka keenam, angka keempat harus sama dengan angka pertama. Berarti ini dan ini harus sama, berarti satu kemungkinan. Ini dan ini juga sama, berarti satu kemungkinan. Ini dan ini sama, satu kemungkinan lagi. Nah, baru yang terakhir angka yang ketujuh, random lagi, berarti ada 10 kemungkinan lagi. Jadi secara keseluruhan adalah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 itu sama dengan 10.000. Nah, bagaimana dengan kelompok yang B, yaitu di mana syaratnya 3 angka awal harus sama dengan 3 angka akhir. Nah, caranya nanti sama saja. Juga dapat 10 kali 10 kali 10 kali 10, hasilnya 10.000. Nah, kemudian kita tinjau kelompok di mana dua syarat ini terpenuhi, yaitu angka pertama sampai angka 3 sama dengan angka keempat sampai angka keenam dan juga sama dengan angka kelima sampai angka ketujuh. Nah, itu artinya bahwa ketujuh angka itu harus sama persis semuanya. Nah, berarti kita sediakan 7 tempat. Angka pertama ada 10 kemungkinan. Nah, angka berikutnya semuanya hanya ada satu kemungkinan, yaitu harus sama persis dengan angka pertama. Berarti total ada 10 kemungkinan, sehingga secara keseluruhan kita maunya adalah NA gabung B, itu berarti sama dengan NA tambah NB dikurang NA iris B, itu sama dengan 10.000 ditambah 10.000 dikurang 10, hasilnya 19.999 adalah opsi C. Nah, untuk soal nomor 32, ada 9 bangku yang disusun berjejer yang akan diduduki oleh 6 mahasiswa dan juga 3 orang profesor. Nah, ketiga profesor itu datang terlebih dahulu dan mereka memutuskan untuk memilih kursi sehingga setiap profesor harus duduk di antara dua
mahasiswa. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara profesor itu memilih tempat duduk mereka? Nah, jadi pertama-tama kita tinjau ke-6 mahasiswa itu. Kita sebutkan aja namanya M1 sampai M6 dan anggap mereka duduk demikian rupa. Nah, lalu setiap profesor harus duduk di antara dua mahasiswa. Nah, artinya pilihan dari profesor itu adalah duduk di sini, ataupun duduk di sini, ataupun duduk di sini, dan di sini. Nah, perhatikan di ujung kiri dan ujung kanan tidak boleh. Karena sesuai ketentuan harus duduk di antara dua mahasiswa. Oke? Nah, artinya ini ada 5 posisi yang bisa dipilih oleh profesor itu. Ada 5 posisi yang bisa diduduki oleh ketiga profesor itu. Nah, artinya kita mau permutasi 5, 3, hasil akhirnya adalah 60. Nah, itu adalah opsi C. Kita ke slide berikutnya. Ada berapa banyak susunan 15 huruf yang terdiri dari 5 huruf A, 5 huruf B, 5 huruf C. Nah, di mana di 5 huruf awal tidak boleh ada A, di 5 huruf berikutnya tidak boleh ada B, dan di 5 huruf terakhir tidak boleh ada C. Nah, ini soal agak membingungkan juga. Nah, untuk tahap pertama, kita tinjau 5 huruf yang awal. Tidak boleh ada huruf A. Oke, nah jadi dari 5 huruf ini, 1, 2, 3, 4, 5, tidak boleh ada A sama sekali. Nah, tapi artinya di sini hanya ada boleh huruf B ataupun huruf C. Nah, kita tidak tahu huruf B-nya ada berapa banyak, kita anggap saja huruf B-nya ada K buah. Nah, berarti huruf C-nya adalah sisanya, yaitu 5 kurang K. Nah, lalu kita susun. Misalnya saja kita pilih ada 2 biji K. Jadi ada BB, kemudian maka C-nya ada 3 biji. Lalu ini kita susun ke sini. Nah, cara susunnya bagaimana? Berarti kita kombinasikan dulu C5K, kemudian dikalikan dengan sisanya. Oke, karena dari 5 huruf ini, dari 5 posisi ini, kita mau masukkan B-nya sebanyak K buah. Jadi C5K. Nah, lalu sisanya ada 3 huruf, berarti ini ada sisanya adalah 5 kurang K, berarti C5 kurang K dikali C5 kurang K, ini hasilnya adalah 1, berarti hanya C5K. Nah, kemudian, kita hapus dulu. Kemudian kita tinjau 5 huruf yang kedua, yang di tengah. Nah, tidak boleh ada B. Berarti ada huruf C di sini dan 5 kurang K huruf A. Nah, huruf C-nya tadi sudah terpakai 5 kurang K, berarti sekarang tersisa K buah, berarti C5K, kemudian dikali lagi yang untuk A disusun, itu sama dengan C5 kurang K, di bawahnya 5 kurang K lagi. Ini adalah 1, berarti hasil akhirnya adalah C5K. Nah, kemudian untuk 5 huruf yang terakhir, tidak boleh ada C. Nah, berarti hanya ada huruf A sebanyak K buah, dan ada huruf B sebanyak 5 kurang K buah. Caranya sama persis lagi, nanti diperoleh C5K lagi. Nah, secara keseluruhan, kita kalikan semuanya menjadi C5K, 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 maka adalah buka kurung C5K dipangkat 3. Nah, lalu K-nya ini kan bisa kita pilih dari 0 sampai 5. Oke, berarti sama artinya dengan C50 pangkat 3, C51. Wah, ini harusnya C51. Saya coret aja di sini. Kemudian ini harusnya C52. Ini harusnya C53. Kemudian ini harusnya C54.
dan ada terakhir lagi ada C55. Oke, nah jadi secara keseluruhan kalau ini kita jumlahkan semuanya, itu kan berarti sama artinya dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai 5, buka kurung C5K, tutup kurung di pangkat 3. Nah, terus kita ingat kembali bahwa 5K itu sama artinya dengan C5K. Jadi yang sesuai adalah jawaban A. Ya, K-nya diganti menjadi I. Oke. Nah, kemudian untuk soal nomor 30, di dalam sebuah kandang ada 40 ekor ayam, 15-nya jantan. Kemudian yang jantan itu ada 7 ekor yang putih. Nah, diketahui yang putih ada 22 ekor, ditanya ada berapa banyak ayam betina yang tidak putih. Nah, jadi info soalnya pertama-tama ada 40 ekor ayam, yang jantannya 15 ekor, maka yang betinanya adalah 40 kurang 15 berarti 25 ekor. Lalu yang dari jantan itu ternyata yang putih 7 ekor. Berarti yang tidak putih jantan adalah 15 kurang 7 sama dengan 8. Nah, kemudian diketahui bahwa yang putih ada 22 ekor. Berarti ini harus 22. Maka karena ini sudah tahu 7, maka di sini adalah 22 dikurang 7 adalah 15. Nah, karena yang betina ada 22 ekor, 25 ekor, putihnya 15 ekor, maka yang tidak putih ada 10 ekor. Nah, inilah yang ditanya. Jadi, jawabannya adalah D. Oke. Soal nomor 35. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 4, 4, 6, 8. Kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya dalam urutan naik. Pertanyaannya, berapa banyak kupon kode yang kurang dari 64.000? Oke. Nah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu apa saja angka-angka yang ada, yaitu 2, 4, 4, 6, 8. Nah, ini 4-nya kan seharusnya sama. Untuk mudahnya, kita pertama-tama bedakan terlebih dahulu. Jadi, anggap ini adalah 4 yang A, kemudian ini 4 yang B. Kita anggap mereka berbeda. Kemudian, memang dari soal tidak dikasih tahu, kita anggap saja tidak boleh berulang. Ya, jadi maksudnya misalnya kita buat 5 angka. Nah, kalau boleh berulang kan berarti angka 2 boleh dipakai terus. Berarti ini kita boleh taruh 2, 2, 2, 2. Nah, ini tidak boleh. Oke. Jadi, kelima angka ini harus dipakai semuanya. Nah, kemudian, saya hapus dulu. Ya, mau kode yang nilainya kurang dari 64.000. Nah, cara kerjanya adalah, nah, pertama-tama, kalau mau kurang dari 64.000, berarti yang depannya itu kita taruh angka 2. Berarti kan kodenya adalah angka 20 ribuan. Nah, berarti di sini ada satu kemungkinan, kemudian sisanya adalah dari 5 ini sudah dipakai 1, berarti sekarang tinggal 4, dipakai 1, tinggal 3, dipakai 1 lagi, tinggal 2, dipakai 1 lagi, tinggal 1, lalu ini dikalikan, hasilnya 24. Nah, kemudian situasi yang kedua adalah kita pakai 4 yang A ini. Berarti angkanya 40 ribuan. Berarti 1, 4, 3, 2, 1, 24. Kemudian kita pakai angka 4B. Nah, sama persis 1, 4, 3, 2, 1. Hasilnya 24. Secara keseluruhan berarti menjadi 72. Nah, kemudian situasi selanjutnya adalah kita gunakan angka 6 di depan. Nah, lalu kita gunakan angka 2 di angka selanjutnya. Berarti nanti angka yang tersusun adalah angka 62 ribuan. Nah, ini masih memenuhi syarat, yaitu yang lebih kecil dari 64.000. Oke, nah, ada berapa banyak? Nah, karena kita taruh 6 di sini, berarti ini ada satu pilihan. Kita taruh 2 di sini, berarti ada satu pilihan. Lalu, untuk 3 angka terakhir, itu berarti sisanya, yaitu 4A, 4B, dan 8. Berarti
Ada 3, kemudian 2, kemudian 1, kita kalikan, hasilnya ada 6. Nah, lalu kita totalkan semuanya, berarti 24, 24, 24 tadi sudah 72. Kita total jumlahkan lagi dengan 6, berarti menjadi 78. Nah, lalu tadi kan waktu kita kerja 4A dan 4B kita bedakan. Nah, tapi sebenarnya kan 4A dan 4B sama saja. Karena sama saja, berarti kita harus bagi dengan 2 faktorial. Karena ini ada 2 angka yang sama. Oke, itu unsur yang sama 2 biji. Berarti kita bagi dengan 2 faktorial. Berarti 78 dibagi 2 sama dengan 39. Jadi hasil akhirnya adalah yang B ini. Oke. Kemudian untuk soal nomor 36, soalnya sama persis. Nah, kemudian dia minta kode 64.248 ini adalah urutan yang keberapa. Oke, nah kita lihat dari yang soal 35 tadi, ketika kita melakukan tahap keempat ini kan berarti kita sudah kerja sampai 62 ribuan. Dan itu secara keseluruhan sudah ada 39 buah. Oke, jadi dari 20 ribuan sampai 62 ribuan itu sudah ada 39 biji kuponnya. Nah, lanjutannya apa? Sesudah ini 62 kita gunakan semua, lanjutannya adalah di posisi nomor 2 kita gunakan angka 4. Oke, nah baru di posisi ketiga kita gunakan angka 2 dan 4 dan 8. Berarti lanjutannya adalah angka yang sesuai dengan permintaan soal, yaitu 6, 4, 2, 4, 8. Jadi, yang diminta dari soal itu adalah urutan yang selanjutnya dari 39 ini, yaitu urutan yang ke-40, sehingga itu adalah opsi D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, A, B, C yang memenuhi A kali C kombinasi 86 sama dengan B dikali kombinasi 85 sama dengan C dikali kombinasi 75. Oke, ditanya perbandingan A, B, dan C adalah. Oke, nah pertama-tama kita kerjakan yang ini dengan yang ini terlebih dahulu. Berarti A dikali C86 sama dengan B dikali C85. Nah, ini kita jabarkan sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Yang ini juga kita jabarkan sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 8 faktorial ini bisa kita coret. Kita tulis ulang, A-nya di atas, 2-nya tetap, 6 faktorial dibuka jadi 6 kali 5 faktorial. B-nya tetap, 5 faktorial tetap, 3 faktorial dibuka jadi 3 kali 2 faktorial. Berarti 5 faktorialnya bisa dicoret. Kemudian 2-nya ini bisa dicoret dengan 2 faktorial. Nah, kita tulis ulang, A per 6 sama dengan B per 3. Nah, ini 6-nya bisa dicoret lagi dengan 3, berarti 2. Lalu 2-nya kali ke atas, berarti A sama dengan 2B atau B sama dengan setengah A. Nah, lalu tahap keduanya kita kerjakan yang ini sama dengan yang bawah. Ya, cara kerjanya sama persis, coret-coret sebisanya, nanti diperoleh bahwa A sama dengan 3 per 4 C, atau C adalah 4 per 3 A. Nah, kemudian kita tinggal bandingkan hasil dari A banding B banding C. Nah, A-nya tulis ulang, kemudian B-nya ini kita masukkan ke sini, kemudian C-nya yang ini kita masukkan ke sini. Oke, nah semua A bisa dicoret, lalu ini menjadi 1, ini menjadi setengah, ini menjadi 4 per 3, lalu semuanya kita kali 6, 1 dikali 6 jadi 6, setengah dikali 6 jadi 3, 4 per 3 dikali 6 menjadi 8, nah sesuai dengan pilihan, yaitu pilihan A. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 38, koefisien X pangkat 4 dari penjabaran buka kurung 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat tutup kurung pangkat 3 adalah titik-titik-titik. Oke, ini soal cukup repot. Nah, kita kerjakan aja secara manual. Artinya, kita kalikan terlebih dahulu ini yang pangkat 2-nya. Yaitu, kita tulis 2 kali. Oke,
kemudian kita kali satu per satu. 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 2x, 2x, 1 dikali 3x kuadrat, 3x kuadrat. Kemudian kita kalikan yang tengah dengan yang depan, ini. Kemudian yang tengah dengan yang tengah, hasilnya ini. Kemudian yang tengah dengan yang belakang, hasilnya ini. Lalu yang belakang dengan yang depan, ini. Yang belakang dengan yang tengah, jadinya ini. Yang belakang dengan yang belakang, jadinya ini. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini 1 tetap. 2x dengan 2x. Lalu yang ini, yang x kuadrat. Kemudian yang x pangkat 3. Kemudian yang x pangkat 4. Nah, selanjutnya adalah kita mau yang pangkat 3. Berarti kan sama artinya dengan yang pangkat 2 dikalikan dengan yang pangkat 1. Nah, yang pangkat 2 tadi kan kita sudah buat. Berarti ini kita masukkan saja. Nah, lalu kita fokus ke yang x pangkat 4. Karena sesuai dengan perkataan soal, dia mau yang x pangkat 4 saja. Nah, berarti yang satu ini kita nggak perlu buat lagi. Karena 1 dikali apapun di sini tidak mungkin bisa x pangkat 4. Yang ini juga kita abaikan. Berarti kita hanya fokus ke ini dengan ini. Berarti dapatnya ini. Kemudian kita fokus yang ini dengan yang ini. Nanti dapatnya yang ini. Kemudian kita fokus yang ini dengan yang ini. Dapatnya yang ini. Nah, semuanya berbentuk x pangkat 4. Ini jadinya 30x pangkat 4. Ini jadinya 24x pangkat 4. Ini jadinya 9x pangkat 4. Kita jumlahkan saja 30, 24, dan 9. Hasil akhirnya adalah 63. Itu adalah opsi E. Dua soal terakhir. Nomor 39, nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka dengan angka pertamanya bukan 0. Maka ada berapa banyak nomor pegawai yang ganjil? Oke. So, berarti kita sediakan 3 posisi. Sesuai dengan soal, di sini tidak boleh 0. Yang belakangnya harus ganjil. Ganjil itu pilihannya adalah 1, 3, 5, 7, ataupun 9. Nah, jadi, pertama-tama kita kerjakan dulu dari belakang. 1, 3, 5, 7, 9 itu berarti ada 5 kemungkinan. Kemudian, angka itu adalah dari 0, 1, 2, sampai 9. Ini secara keseluruhan ada 10 pilihan. Nah, kemudian kita kerjakan di yang depan ini. Dari 10 tadi sudah kita pilih 9, sudah kita gunakan 1 di belakang. Berarti pada saat memilih angka di depan ada 9 pilihan, tapi di sini tidak boleh 0. Nah, berarti 0 itu tidak boleh dipakai. Berarti sekarang tersisa 8 pilihan untuk angka yang pertama. Nah, lalu untuk berarti sekarang tersisa 7. Nah, untuk angka yang tengah 0 itu boleh dipakai lagi. Ini untuk 0-nya. Oke, berarti untuk angka kedua ada 8 pilihan yang bisa kita pakai kembali. Nah, kita tinggal kalikan, berarti hasilnya adalah 8 kali 5, 40, dikali 8 adalah 320. Nah, kita lihat pilihan, ternyata tidak ada jawaban yang sesuai, maka ini adalah jawaban F. Oke. Kemudian soal nomor 40. Kita hapus saja. Soal nomor 40. Banyak bilangan bulat positif kurang dari 1000 dan terdiri dari angka 0 sampai 5 adalah titik-titik-titik. Nah, perhatikan ini adalah soal jebakan. Oke. Nah, pertama-tama info soalnya adalah harus lebih kecil dari 1000 dan tidak disebutkan bahwa angkanya tidak boleh berulang. Berarti kita anggap angkanya boleh berulang, yaitu dari angka 0 sampai 5. Nah, pertama-tama, karena dia mau kurang dari 1000, berarti angkanya harus ratusan. Oke, nah kalau ratusan berarti kita sediakan 3 tempat. Di depan tidak boleh 0, maka dari 6 angka yang tersedia ini ada 6 angka. Ini ada 6 angka. Dari 6 angka yang tersedia itu, di depan tidak boleh 0, berarti hanya boleh 5 pilihan yang kita gunakan. Kemudian angka kedua dan ketiga, karena boleh berulang, maka 6 angka tadi boleh digunakan kembali. Nah, kita kalikan 5 kali 6 kali 6 menjadi 180. Nah,
Kemudian jangan lupa kita harus tinjau juga kemungkinan bahwa angkanya adalah angka puluhan. Karena tidak disebutkan di soal ini bahwa angkanya itu harus 3 angka, ataupun 2 angka, ataupun 1 angka. Jadi kita harus kerjakan semuanya. Yang ratusan ada 180, yang puluhan, oke, kita sediakan 2 posisi, depan tidak boleh 0, yang belakang terserah, berarti 5 kali 6, 30. Kemudian situasi ketiga yaitu kalau angkanya satuan, berarti kita sediakan satu tempat. Berarti ini salah. Untuk yang satuan, oh tidak jadi. Karena soal bilang harus bilangan bulat yang positif. Nah, bulat positif berarti tidak boleh 0. Nah, berarti di sini tidak boleh 0 juga. Nah, maka dari 0 sampai 5, 6 angka ini 0 tidak ikut, berarti untuk angka satuan hanya ada 5 pilihan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita totalkan semuanya. 180, 30, dan 5, totalnya adalah 215, maka pilihannya adalah D. Demikianlah pembahasan soal-soal ruko 3 dari bab 3 ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.